Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Inside Out. Saudara, mari terlebih dahulu saya ajak kita memeriksa apa yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 23. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jelas dari sini kita tahu bahwa damai dan kasih Allah menyertai hidup setiap orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, orang yang disertai dengan damai dan kasih Allah tentu akan memiliki hidup yang berbeda, yang tidak sama dengan anak-anak dunia. Hal ini tentu bisa terlihat dari gaya dan sikap hidupnya. Maksud saya, damai dan kasih yang ada dalam diri orang percaya itu harus terpancar keluar dan bisa dirasakan oleh dunia, oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang saya maksudkan dengan tema renungan hari ini, yaitu Inside Out. Harus jujur diakui, apa yang terjadi di sekitar kita seringkali membuat kita terganggu, resah, bahkan dipenuhi berbagai kekhawatiran. Bisa jadi itu hal yang sederhana, seperti listrik rumah padam, koneksi internet lambat, barang yang kita punya tiba-tiba hilang atau rusak, lalu lintas yang macet, menunggu sesuatu yang tidak kunjung tiba. Ya kan, saudara? Apalagi hal-hal yang besar yang mungkin menyangkut keselamatan diri kita atau orang yang kita sayangi. Seperti misalnya ada bencana, kecelakaan, sampai perang. Sebagai manusia biasa, tentunya kekhawatiran di atas bisa kita maklumi dan memang bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Namun, saya beritahu ya saudara, jangan biarkan kondisi atau situasi menguasai kita. Seharusnya kita mampu menentukan keadaan diri kita sendiri. Meskipun situasi memburuk, kita bisa memilih tetap tenang. Meskipun keadaan menyakitkan, tapi kita tetap bisa bersukacita. Meskipun tidak ada alasan untuk bersyukur, kita bisa memilih untuk bersyukur. Meskipun tidak ada alasan untuk mengampuni, kita bisa memilih mengampuni. Itulah sejatinya damai sejahtera dan kasih yang memancar keluar. Itulah yang disebut inside out. Apa yang ada dalam diri kita menentukan respons kita. Jangan biarkan kondisi atau situasi dari luar atau eksternal menguasai kita. Dalam hal ini, kita perlu benar-benar bulat dalam memilih. Faktanya, kita selalu punya pilihan. Ini yang harus kita sadari. Jadi sesungguhnya tidak ada yang memaksa kita untuk bersikap atau melakukan sesuatu. Walaupun sepertinya terpaksa, tetapi itu pun sejatinya hasil pilihan kita sendiri. Kita sudah diberi kehendak bebas kok. Mau jadi korban keadaan atau menguasai keadaan. Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita sendirilah yang menentukan. Contohnya,
ketika orang melukai atau menyinggung kita, kita tetap punya pilihan untuk tersinggung atau menerima dengan lapang dada. Lah, pada umumnya orang lebih suka merasa tersinggung. Padahal akibat merasa tersinggung itu jelas merugikan diri kita sendiri. Yang pasti kita akan kehilangan damai sejahtera. Bisa jadi kita marah atau paling tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Akibatnya yang terpancar keluar bukan kasih. Padahal tadi di awal saya katakan, kita orang percaya itu disertai dengan damai dan kasih Tuhan. Dan itu harus kita bagikan, harus bisa kita alami, kita rasakan, baru bisa kita bagikan ke orang lain. Sama juga ketika kita mengalami keadaan buruk, seperti jatuh sakit. Nah, kita bisa memilih untuk larut dalam keadaan atau memilih tetap bersukacita sambil berusaha menyembuhkan diri. Lah, kalau saudara bagaimana? Jujur, kalau sakit, apalagi sakit yang menaun. Nah, kita lihat tidak sedikit kan yang putus asa. Bahkan dalam bahasa Jawa dikatakan nglokro, tidak bersemangat. Hati diliputi kekhawatiran, ya kan? Itu berarti belum inside out, karena tidak ada damai. Maka saudara, memang semua itu tergantung pada kita. Menjadi pendamai pun juga adalah pilihan yang harus kita ambil. Kalau hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, setiap pilihan, kata, dan perbuatan yang keluar dari diri kita juga pasti mendatangkan damai. Itu sudah pasti. Sebaliknya, kalau kita memilih untuk tidak menjadi pendamai, maka pertimbangan, pilihan, perkataan kita ya bisa jadi ketus, menyakiti. Perbuatan kita pasti juga semau gue. Oleh karenanya, mari kita memilih untuk sepenuhnya berkuasa atas hal-hal negatif, berkuasa atas situasi eksternal atau situasi keadaan dari luar. Ya, saudara, kita harus kuasai. Kita mau mendatangkan damai bagi sekitar kita. Ya, karena damai dan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita itu harus memancar keluar, inside out, saudara. Itulah sebabnya kita harus belajar terus dengan tekun untuk menguasai keadaan. Jangan sebaliknya, ya. Jaga hati agar apa yang keluar dari dalam bisa benar-benar membawa damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.